11 mitos hantu seram dan nakal. Yang pertama, pocong. Mari kita mulai dengan hantu yang paling populer ini. Ia adalah pocong, sesosok mayat berkafan yang sekilas seperti bantal guling. Salah satu kisah yang beredar menyebutkan bahwa pocong berasal dari setan yang menyerupai jasad orang yang sudah meninggal, yang lupa dibuka tali pocongnya saat penguburan. Alhasil, sebagai bentuk protes, ia pun menghantui orang-orang di sekitarnya. Salah satu keunikan dari hantu ini adalah cara berjalannya yang melompat-lompat. Untuk penggambaran wajah, ada banyak versi. Ada yang menyebut bahwa pocong berwajah rata, berwajah hitam, berwajah busuk, atau bahkan tidak memiliki mata. Yang kedua, kuntilanak. Siapa yang tidak ngeri ketika melihat sosok kuntilanak? Hantu perempuan ini digambarkan adalah sosok perempuan yang berbaju putih, berambut panjang, dan memiliki mata yang merah. Menurut kepercayaan masyarakat, kuntilanak suka mengganggu anak kecil dan juga perempuan yang sedang hamil. Apa alasan dibalik obsesi tersebut? Konon katanya, kuntilanak meninggal saat dia melahirkan. Jadi ia gentayangan untuk mencari anaknya. Hal ini juga mendasari penamaan hantu tersebut. Yang ketiga, sundel bolong. Kamu juga pasti sudah tak asing dengan hantu yang satu ini. Sundel bolong adalah sesosok perempuan yang digambarkan memiliki lubang di punggungnya. Cerita ini diadaptasi dari negara tetangga, yaitu Malaysia. Namun, bagaimana bisa ia bernasib seperti itu? Konon katanya, sebelum mati, ia sedang hamil. Kemudian ada laki-laki yang tidak bertanggung jawab yang memperkosanya sampai ia mati. Bayi yang ia kandung berubah menjadi hantu lain, yaitu tuyul. Sedangkan perempuan tersebut akhirnya menjadi sundel bolong yang gentayangan untuk membalaskan dendamnya. Seakan belum seram, masyarakat juga percaya bahwa punggung hantu ini dipenuhi dengan ulat belatung. Yang keempat, kuyang. Sosok yang sering digambarkan hantu kepala terbang dengan isi perut terburai tanpa badan. Hantu ini digambarkan sebagai perempuan berambut panjang tanpa badan dengan usus terburai. Ia hanya memiliki kepala dan organ dalam. Masyarakat percaya bahwa kuyang adalah siluman yang haus darah, khususnya darah bayi dan wanita hamil. Kenapa kuyang bisa jadi seperti itu? Menurut kisah yang beredar, kuyang sebenarnya adalah manusia yang ingin menguasai ilmu hitam. Untuk melakukannya, ada harga yang harus dibayar, yaitu dengan jadi hantu. Dengan melepas kepala dari badan saat malam tiba. Semakin banyak darah yang disantap, semakin tinggi pula ilmu mereka. Yang kelima, leak. Kepercayaan akan hantu ini banyak beredar di wilayah Bali dan sekitarnya. Leak diyakini sebagai penyihir jahat. Jadi sebenarnya mereka adalah manusia, tetapi memiliki ilmu supranatural yang tinggi. Di siang hari, leak berwujud manusia normal. Namun di malam hari, ia menjadi hantu, keluar untuk merampas organ tubuh demi keberhasilan ramuan sihirnya. Masyarakat setempat percaya bahwa leak dapat berubah menjadi sosok lain, misalnya kera, harimau, ataupun babi. Semakin banyak pengorbanan yang dilakukan, semakin sakti pula mereka. Yang keenam, genderuwo. Akhirnya kita bertemu juga dengan hantu berjenis kelamin laki-laki. Ia adalah genderuwo. Kisah makhluk ini berasal dari mitos bangsa Persia, yaitu Gandarewa. Di Indonesia, mereka digambarkan memiliki tubuh yang sangat besar, berbulu, dan memiliki taring yang keluar dari mulutnya. Mereka banyak menempati bangunan tua,
pohon-pohon besar, tempat-tempat yang lembab, dan juga di hutan-hutan. Menurut kepercayaan masyarakat, makhluk ini berasal dari laki-laki yang meninggal secara tidak wajar. Ngerinya, ketika menjadi genderuwo, mereka akan mengubah fisiknya menjadi manusia dan akan menghamili perempuan. Yang ketujuh, Wewe Gombel. Menurut kepercayaan masyarakat, Wewe Gombel adalah hantu berwujud perempuan tua yang meninggal karena bunuh diri. Alasannya, ia dituduh membunuh suaminya yang selingkuh. Nenek-nenek ini dikenal sangat menyukai anak kecil, sehingga ia sering menculik mereka. Namun tenang saja, Wewe Gombel tidak akan menyakiti anak tersebut. Yang membuat orang takut adalah sosoknya yang menyeramkan. Wewe Gombel biasanya keluar di waktu sebelum maghrib untuk menculik anak-anak. Yang kedelapan, Lampor. Nama hantu ini terdengar kurang familiar pada awalnya. Ternyata Lampor adalah hantu keranda terbang yang dikendalikan oleh setan. Kisah hantu ini sering terdengar di daerah Jawa Tengah. Ada banyak orang yang meyakini keberadaan Lampor. Ia seringkali terlihat berkeliaran di kampung-kampung dan membawa siapapun yang melihatnya. Korban akan mati atau kembali dalam keadaan gila. Yang kesembilan, Tuyul. Tuyul adalah hantu berwujud anak kecil atau orang kerdil dengan kepala gundul yang dipercaya dapat mencuri uang. Tuyul dipercaya sebagai penampakan setan, anak dari sundel bolong. Ada pula yang menyebutkan bahwa sebenarnya ia adalah setan yang menyerupai dari anak yang keguguran. Oleh karena itu, Tuyul memiliki tubuh yang sangat pendek dan suka mencuri uang. Tak jarang, banyak manusia yang memanfaatkannya untuk pesugihan atau menjadi kaya secara instan. Yang ke-10, Jenglot. Tak seperti hantu lainnya, Jenglot memiliki tubuh yang sangat kecil seperti boneka. Mereka berkulit gelap seperti mumi dan biasanya memiliki taring dan kuku yang panjang. Menurut penelusuran, makhluk ini banyak ditemukan di Pulau Jawa, Kalimantan, dan juga di Bali. Walaupun mirip boneka dan seakan tidak hidup, banyak orang yang percaya bahwa mereka memiliki roh di dalamnya. Anggapan ini muncul karena banyak orang yang menyebutkan bahwa rambut, kuku, dan taring Jenglot terus tumbuh. Mengenai asal-usul, sebenarnya ada beberapa pendapat yang beredar. Ada yang mengatakan bahwa Jenglot adalah dari petapa yang menginginkan kekekalan. Ada pula yang berpendapat bahwa mereka adalah pesugihan yang dipelihara oleh dukun. Yang ke-11, Gundul Pringis. Gundul Pringis itu adalah setan yang berbentuk kepala tanpa tubuh. Jadi, bentuknya kepala yang sedang meringis atau ketawa. Setan ini sering berada dan terlihat di sekitaran pohon kelapa. Karena gundul pringis sering menjelma menjadi buah kelapa yang terlihat dari luar seperti buah kelapa. Tetapi ketika dikuliti dan dibelah, yang keluar bukanlah air kelapa yang segar, tetapi darah segar. Kemunculannya sering terlihat ketika menjelang maghrib. Gundul pringis biasanya menyamar sebagai ayam. Namun kalian jangan terkecoh. Begitu ayam dipegang, ayam tersebut berubah menjadi kepala setan. Dan jika malam hari, seringkali menyamar sebagai buah kelapa yang jatuh dan suka jatuh di dekat orang yang lewat pohon kelapa. Setelah orang tersebut menyadarinya, buah kelapa tersebut akan berubah menjadi kepala setan. Sebutan lain dari gundul pringis adalah kepala gelinding. Karena hantu ini bisa mengejar dengan cara menggelinding. Ia akan mengejar korbannya dengan menggelindingkan kepalanya dengan cepat dan menggigit korbannya agar tidak bisa bergerak karena ketakutan.